Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas panduan model pengembangan diri untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya bagi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Landasan hukum tentang pengembangan diri yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Juga Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, serta Dasar Standarisasi Profesi Konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2004 tentang arah profesi konseling di sekolah dan di luar sekolah. Nah, sekarang mengenai pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian dari integral kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri adalah upaya dalam pembentukan watak maupun kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan diri khususnya pelayanan konseling ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan karir. Nah, sekarang tujuan umum dari pengembangan diri. Tujuan pengembangan diri adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah. Sedangkan tujuan khusus dari pengembangan diri adalah menunjang pendidikan peserta diri dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, juga kemandirian. Nah, sekarang bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus pada waktu atau kurun tertentu dalam upaya pemenuhan kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok maupun klasikal melalui penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung konseling, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram yang dapat dilaksanakan sebagai berikut. Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terjadwal seperti upacara bendera, senam, kemudian ibadah khusus keagamaan, pemeliharaan kebersihan, juga kesehatan diri. Kemudian secara spontan, yaitu kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus, ya, seperti misalnya pembentukan perilaku memberi salam, kemudian membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat atau pertengkaran.
ya. Kemudian selanjutnya adalah keteladanan, yaitu bentuk kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, juga datang tepat waktu. Nah, sekarang terkait masalah konseling, ya. Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, baik dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, perencanaan karir, ya, juga berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung lainnya yang didasarkan kepada norma-norma yang berlaku. Bidang pelayanan konseling yang pertama adalah pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, ya, bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik, ya. Kemudian kedua, pengembangan kehidupan sosial, yakni bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif, ya, dengan teman sebaya, anggota keluarga maupun warga lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dengan diarahkan untuk bisa belajar secara mandiri. Dan yang keempat, ini terutama untuk siswa SMK, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan akhir, ya, dari bidang kompetensi yang diampu di SMK. Nah, sekarang fungsi dari bimbingan konseling, ya. Fungsinya adalah pertama memahami, ya, fungsi pemahaman, yakni membantu peserta didik memahami diri juga lingkungannya. Kemudian fungsi pencegahan, ya, yaitu fungsi membantu peserta didik mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengentasan, yakni fungsi membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialami, ya, yang dialaminya. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi dalam membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, nomor 5, fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, jenis-jenis layanan konseling orientasi, yakni layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari dalam rangka menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. Makanya ada program masa orientasi siswa, ya. Kemudian informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, juga pendidikan lanjutan. Nah, ini untuk SMK penempatan dan penyaluran, ya, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, ya, baik dalam kelas, ya, dalam kelompok pembelajaran atau kelompok belajar, jurusan, program studi atau kompetensi keahlian, ya, pelatihan atau magang, juga kegiatan ekstrakurikuler. Ya, berikutnya adalah penguasaan konten,
yakni layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi keahlian di sekolah, juga kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Nah, jenis layanan konseling berikutnya adalah konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadi, ya. Kemudian ada lagi bimbingan kelompok, yaitu layanan membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kerja kelompok. Kemudian konseling kelompok, yakni layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok, ya. Kemudian konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Selanjutnya adalah jenis layanan mediasi, ya. Jenis layanan mediasi adalah bentuk layanan, ya, yang dihususkan menyelesaikan permasalahan, ya, juga memperbaiki hubungan lingkungan, ya, antar peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan pendukung yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan diri ini yaitu diantaranya adalah aplikasi instrumentasi. Ya, aplikasi instrumentasi yaitu mengumpulkan data tentang peserta didik, juga lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Ya, kemudian penghimpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, ya, terpadu, dan juga bersifat rahasia. Kemudian ada konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, ya, dan ini bersifat terbatas juga tertutup. Kemudian kegiatan pendukung yang penting yaitu kunjungan ke rumah, ya. Nah, kunjungan ke rumah ini untuk kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen, ya, terutama dengan orang tua, sehingga terentaskannya masalah peserta didik, ya, melalui pertemuan orang tua maupun keluarganya. Kemudian juga tampilan ke perpustakaan atau kepustakaan, ya, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam upaya pengembangan pribadinya, baik kemampuan sosial, kegiatan belajar maupun karir dan jabatannya. Kemudian juga ada alih tangan khusus, yaitu kegiatan memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Ini terutama apabila ada kasus-kasus yang di luar jangkauan atau di luar kewenangan sekolah. Nah, format kegiatan bagi pengembangan diri ini bisa secara individual, ya, di mana format kegiatan konseling melayani peserta didik secara perorangan. Kemudian kelompok, ya, yakni format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. Kemudian juga klasikal, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Kemudian juga lapangan. Nah, ini format kegiatan konseling melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan, ya, dengan pendekatan khusus, ya, yaitu format kegiatan konseling yang melayani peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Nah, jenis program dari pengembangan diri ini, ya, sama, ya, ada program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian.
ya. Program tahunan yaitu pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun, terutama di masing-masing kelas, ya. Kemudian program semesteran yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester, yang merupakan penjabaran dari program tahunan, ya. Kemudian program bulanan yaitu program pelayanan konseling melalui kegiatan selama 1 bulan, yang merupakan jabaran dari program semesteran, ya. Kemudian program mingguan, ya, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu, yang merupakan jabaran dari program bulanan. Nah, ini yang lebih penting adalah program harian yang nantinya dilaporkan pada program mingguan, bulanan, semesteran maupun tahunan, yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian ini merupakan jabaran dari program mingguan, ya, dalam bentuk satu layanan atau satlan dan atau satuan kegiatan pendukung satkum konseling. Penyusunan program pengembangan diri. Program pelayanan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau need assessment, ya, yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi, ya. Tadi ada pengumpulan data, kemudian wawancara melalui kuesioner, ya, formulir, data isian. Kemudian substansi program pelayanan konseling juga meliputi keempat bidang, ya, yaitu jenis layanan, kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran pelayanan, juga volume atau beban tugas konselor. Nah, sekarang bagaimana implementasi kegiatan konseling di sekolah, ya, secara praktisnya, ya. Di dalam jam pembelajaran sekolah, ya, kegiatan tatap muka secara klasikal, ya, dengan peserta didik dengan selalu menyelenggarakan layanan informasi, ya, kemudian penempatan dan penyaluran, ya, penguasaan konten, juga kegiatan instrumentasi serta layanan atau kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas dengan volume kegiatan tatap muka klasikal yaitu 2 jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Kegiatan tidak tatap muka. Nah, ini kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik dilakukan dengan menyelenggarakan layanan konsultasi, ya, kegiatan komprehensi kasus, penghimpunan data, kunjungan ke rumah, pemanfaatan kepustakaan sekolah, dan juga alih tangan kasus. Ini bila mana ada kasus-kasus tertentu di sekolah, ya. Nah, pelaksanaan kegiatan konseling di luar jam pelajaran sekolah, ya, misalnya kegiatan tatap muka dengan peserta didik, ya, dengan menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan mediasi, ya, serta kegiatan lain yang dapat dilaksanakan di luar kelas. Kemudian juga 1 kali kegiatan layanan atau pendukung konseling di luar kelas atau di luar kelas dengan pembelajaran ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran tatap muka dalam kelas. Kemudian kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran sekolah, ya, maksimal 50% dari seluruh kegiatan pelayanan konseling diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Nah, sekarang kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler, ya. Tadi sudah disebutkan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang secara khusus, ya, diselenggarakan oleh guru atau tenaga pendidikan, ya, yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah, ya, yang ditunjuk tentu atas rekomendasi kepala sekolah. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler ini tercakup pengembangan, yakni fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik, ya, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Kemudian fungsi sosial, ya,
yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kemudian fungsi rekreatif. Nah, ini mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik dalam menunjang proses perkembangan kepribadiannya, ya, proses perkembangan karakternya. Kemudian persiapan karir, ya, yaitu kegiatan ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik setelah lulus sekolah, ya, sehingga menjadi manusia yang mandiri, manusia yang mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan layak, ya, baik untuk berwirausaha maupun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun bekerja. Nah, prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan diri yang pertama individual, yaitu sesuai dengan potensi. Ingat, sesuai dengan potensi yang dimiliki, ya, bakat maupun minat peserta didik masing-masing. Kemudian juga ada pilihan, ya, dimana dalam kegiatan ekstrakurikuler ini peserta didik memilih sesuai dengan menjadi harapannya, menjadi kesukaannya, ya, secara sukarela, ya. Kemudian juga diharapkan ada keterlibatan aktif, ya, dimana peserta didik menuntut keikutsertaan secara penuh, ya. Kemudian menyenangkan. Nah, diupayakan kegiatan ekstrakurikuler ini terjalin, ya, suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. Kemudian juga etos kerja, ya, yaitu membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik sampai berhasil. Kemudian ada kemanfaatan sosialnya, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dalam pengembangan diri yaitu misalnya KRIDA, ya, singkatan dari Kepramukaan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa LDKS, ya, Palang Merah Remaja PMR, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka, ya. Kemudian karya ilmiah, ini meliputi kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. Kemudian latihan atau lomba keberbakatan atau prestasi, ya, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan. Kemudian seminar, lokakarya maupun pameran atau bazar, ya, dengan substansi antara lain, ya, terkait dengan karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan hak asasi manusia, keagamaan, seni dan budaya. Kemudian untuk format kegiatan ekstrakurikuler ini, ya, tadi baik secara individu, kelompok, klasikal maupun gabungan, ya. Individu peserta didik secara perorangan, ya, kelompok, ya, melalui kegiatan saling berbagi dengan kelompok, ya, dinamika kelompok. Kemudian klasikal, ini kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu kelas. Kemudian gabungan, yaitu kegiatan peserta didik, ya, dalam kegiatan ekstrakurikuler antar kelas atau antar sekolah, ya, diadakan lomba-lomba. Nah, sekarang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ada yang bersifat rutin, ya, spontan dan keteladanan, ya. Rutin, spontan dan keteladanan dilaksanakan langsung oleh guru, ya, di bawah tanggung jawab wali kelasnya. Kemudian dibantu oleh konselor, ya, tenaga konselor, ya. Dalam hal ini guru pembimbing, ya. Juga tenaga kependidikan di sekolah, ya, membantu urusan peralatannya, persiapannya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram, ya, dilaksanakan dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksanaan sebagaimana yang sudah atau telah dirancanakan. Nah, terkait masalah penilaian, ya, penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui penilaian segera, ya, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan, ya, untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. Kemudian penilaian jangka pendek, ya,
yaitu penilaian dalam waktu tertentu, ya, 1 minggu sampai dengan 1 bulan, ya, untuk mengetahui dampak layanan atau kegiatan yang dilakukan peserta didik. Kemudian penilaian jangka panjang, ya, yaitu penilaian dalam waktu tertentu 1 bulan sampai dengan 1 semester setelah 1 atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung konseling diselenggarakan. Ya, ini untuk mengetahui dampak layanan dan atau kegiatan pendukungan konseling terhadap peserta didik. Kemudian penilaian proses kegiatan layanan konseling dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur, ya, yang tercantum di dalamnya, yaitu Satlan, ya, dan Satkung tadi, untuk mengetahui efektivitas juga efisiensi pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan dalam pelayanan program, ya, yaitu hasil kegiatan konseling secara keseluruhan dalam 1 semester untuk setiap peserta didik yang dilaporkan secara kualitatif. Adapun penilaian ekstrakurikuler, yaitu hasil dan proses kegiatan ekstrakurikuler dinilai secara kualitatif, ya. Artinya kualitasnya sampai di mana, ya, dari hasil kegiatan ekstrakurikuler tersebut, ya, apakah cukup, baik, sangat baik, atau sangat memuaskan, dilaporkan kepada pimpinan sekolah, kepala sekolah, juga pemangku kepentingan lainnya, ya, atau penanggung jawab kegiatan. Kesimpulannya, pengembangan diri, ya, pengembangan diri di sekolah diharapkan, ya, siswa dapat berkembang menjadi jati dirinya sesuai dengan kompetensi, bakat, ya, dan keahlian yang dimiliki, ya, sehingga bakat siswa itu dapat terus berkembang dan mendapatkan penyaluran yang optimal, sehingga menjadi bekal buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya, ya, menjadi anak yang rahmatan lil alamin, berkah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang pedoman pengembangan diri di sekolah. Mudah-mudahan dan harus bisa dilaksanakan di sekolah, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.